perlu diketahui fikih itu secara bahasa berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam gitu ya. Tetapi dalam penggunaannya secara terminologis ya, kalau disebut fikih ini adalah disiplin ilmu ya yang mengupas hukum-hukum ya terkait dengan tindakan manusia, yang mana sumber hukumnya ini didasarkan kepada dalil-dalil yang diakui oleh syariat. Nah, dalam sejarahnya fikih itu terbentuk sejak masa Nabi, kemudian menjadi sangat mapan sekali ya pada era empat madhab imam, empat madhab atau sekitar tahun 200 Hijriyah ya. Nah, sampai hari ini tradisi fikih ya di seluruh dunia Islam umumnya didasarkan kepada tradisi fikih keempat mazhab tersebut. Nah, tetapi perlu diketahui juga bahwa sebenarnya fikih itu tidak hanya ada empat mazhab saja ya. Kalau di dalam dunia Sunni hari ini ya, dunia Ahlu Sunnah wal Jamaah, memang yang diakui adalah empat mazhab ini. Tetapi di luar mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni, ini masih ada beberapa mazhab Syiah dan mazhab Khawarij yang bahkan sampai hari ini ya masih ada ya. Kalau boleh kita coba lihat peta penganut mazhab yang hidup hari ini ya, kita bisa lihat di peta ini teman-teman, bahwasanya yang paling besar luas ya ini pengikutnya ya adalah pertama mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi ini yang kalau dalam peta ini dia berwarna hijau ya teman-teman. Warna hijau agak muda ya. Lalu menyusul mazhab Maliki yang di sana dia mendominasi di kawasan Afrika utara dan tengah ya. Ini negara-negara mayoritas muslim yang mazhabnya, fikihnya mengikuti aliran Malikiyah. Kalau Hanafiyah tadi dia ada di Asia Tengah, lalu Asia Selatan ya, kemudian Turki, Mesir dan Suriah. Nah, kalau yang hijau tua ini dia adalah Hambali, dia hanya ada di Saudi saja. Lalu berikutnya yang biru ini adalah pengikut mazhab Syafi'i ya. Dia ada di Afrika Timur, di pantai, sepanjang pantai Afrika Timur. Lalu ada di Yaman ini ya, sedikit di Mesir. Lalu di daerah Kurdistan. Dia ada di perbatasan Turki, Irak dan Suriah. Selain di Yaman, Mesir, kemudian pantai timur benua Afrika, juga ada di Asia Selatan sedikit, ada daerah Malabar, kemudian di Maldives ya, ini kecil banget, ini ada negara kecil di Samudra Hindia, Maladewa ya atau Maldives, ini pengikut mazhab Syafi'i juga. Selain di Asia Selatan juga ada juga di Nusantara, di Asia Tenggara ini ya, ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina Selatan. Nah, ini adalah mayoritas muslim bermazhab Syafi'i. Nah, selain empat mazhab ada juga dari mazhab Syiah ya, misalnya Ismailiyah, Ja'fariyah. Ja'fariyah ini paling banyak di Iran, ini yang gambarnya kuning atau oranye ini ya, atau agak kecoklatan. Zaidiyah ini ada di di Yaman juga ya. Lalu Ibadi, ini salah satu aliran Khawarij dalam Islam, masih eksis hari ini. Ibadiyah, dia ada di Oman ya. Nah, inilah gambaran singkat tentang penganut madhab ya, peta penganut madhab fikih di dunia Islam.
Jadi mayoritas adalah Hanafi, lalu disusul Malikiyah, lalu Syafi'iyah, dan terakhir adalah Hanabilah untuk yang dalam tradisi Sunni. Nah, bagaimana tradisi ini terbentuk? Kita harus melacaknya, ya, melihatnya dari sejak pertama kali mazhab, ya, bibit-bibitnya, benih-benihnya. Nah, sebagian pakar, ya, itu membagi perkembangan fikih ini ke dalam 8 fase, teman-teman. Jadi dari era yang paling awal, ya tentu saja zaman Rasulullah, ya, di mana Rasulullah itu wafat tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Dan selama katakanlah 11 tahun, ya, atau 10 tahun di Madinah, di sana Rasulullah atau para sahabat, ya, itu memahami sabda-sabda Rasulullah, lalu memunculkan pemahaman, ya, hukum-hukum Islam, ya, lalu diamalkan seperti itu. Nah, ada banyak sekali zaman Rasulullah tentang fikih ini, ya. Ada yang dia memang adalah langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang ibadah-ibadah, ya, sholat, haji, dan lain sebagainya, di mana itu diajarkan oleh Rasulullah secara langsung, ya. Nah, ini embrio dari fikih itu sendiri. Lalu pada era sahabat, ya, era sahabat ini para sahabat, ya, pada umumnya mulai wafat atau sudah mulai habis sejak tahun 50 Hijriahan, ya, 50-an Hijriah. Nah, selama era sahabat ini, ya, banyak sekali keputusan-keputusan hukum yang dicetuskan oleh para sahabat, ya, di mana mereka berijtihad memahami Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, ya, untuk menyelesaikan sengketa, misalnya untuk keperluan penyelesaian sengketa, begitu, ya. Ada juga yang keperluannya adalah untuk menjadi kebijakan pemerintah, seperti yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ya, waktu menaklukkan Irak. Jadi umat Islam menaklukkan Irak, idealnya atau kalau yang dicantumkan di dalam Al-Quran, harusnya tanah-tanah yang sudah ditaklukkan itu diberikan kepada para pejuangnya, para mujahidinnya, ya, sahabat yang ikut berperang di sana. Tetapi ternyata Sayyidina Umar sebagai khalifah saat itu, beliau tidak membagikan itu kepada masyarakat, kepada para pejuang ini yang ikut berperang, tetapi beliau justru mewakafkan dan mewajibkan penduduknya untuk membayar semacam uang sewa, gitu, atau pajak lah hari ini itu, yang disebut kharaj, ya, yang disebut kharaj. Nah, ini sebenarnya menimbulkan perdebatan yang sangat sengit, ya, di kalangan para sahabat saat itu. Tetapi pada akhirnya, ya, semuanya menerima, ya, karena ini sebagai keputusan yang didukung oleh pemerintah atau muncul dari pemerintah itu sendiri. Ini adalah hasil ijtihad dari Sayyidina Umar, contoh, ya. Nah, setelah era sahabat, muncul era, ya, yang disebut mazhab geografis, ya, mazhab geografis. Misalnya ada mazhab Hijaz, ada juga mazhab Irak. Nah, mazhab Hijaz ini yang paling alim saat itu adalah Imam Malik bin Anas, ya, yang berpusat di Madinah. Kalau di Irak ini yang paling alim adalah Imam Abu Hanifah. Nah, dua mazhab ini saling berdebat, gitu, memperdebatkan, mendiskusikan tentang hukum-hukum Islam, ya, baik terkait dengan ibadah, kemudian terkait dengan muamalah dan lain sebagainya. Lalu muncul era keemasan, di mana ada 8 mazhab fikih Sunni dan Syiah, ya. Ini muncul, ya, kalau tadi itu adalah
ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, lahir dua mazhab lagi di dalam tradisi Sunni. Misalnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Imam Syafi'i ini terkenal ya, melahirkan banyak sekali mujtahid ya. Misalnya Imam Abu Thawr, Imam siapa lagi, Dawud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Dan juga ada di sana di luar Sunni juga berkembang mazhab Syiah, Ja'fariyah misalnya, Zaidiyah dan Ismailiyah. Ada 8 mazhab besar yang cukup kuat saat itu ya. Kuat karena didukung oleh kesultanan saat itu. Lalu muncul era konsolidasi mazhab utama yang 4 ya, dimana saya tadi sebut. Kemudian mazhab-mazhab ini mendapatkan dukungan ya dari para penguasa, pernah menjadi mazhab resmi negara atau dianut, diikuti oleh seorang sultan, sehingga ulama-ulamanya bisa mendidik santri-santri dengan baik dan seterusnya, sehingga muncul soliditas ya, kesolidan di antara 4 mazhab itu masing-masing. Lalu mengalami masa kemunduran di mana orang itu, para ulama hanya menyaring mazhab-mazhab gitu ya, dan muncul kitab-kitab yang mensyarah, mengkhasyah begitu. Ini disebut sebagian pengamat sebagai era kemunduran hukum Islam. Lalu pada abad selanjutnya, abad 20 Masehi ini, ada yang disebut era kebangkitan ya, di mana beberapa unsur dari hukum Islam itu mengadopsi hukum Barat. Nah, pada era hari ini kebangkitan disebut sebagian orang sebagai kebangkitan ya, muncul adopsi terhadap hukum Islam sebagai bagian dari hukum negara ya. Misalnya ada ilmu ada ekonomi syariah, pidana Islam, hukum keluarga Islam dan lain sebagainya ya, dimana itu menunjukkan bahwasanya hukum Islam diadopsi sebagai bagian dari hukum nasional. Nah, ini sejarah 8 fase perkembangan fikih. Nah, dimulai tadi itu dari era Nabi ya. Kalau kita bertanya fikih itu kan pemahaman. Kalau pada era Nabi fikih sudah ada, apakah kalau pada masa Nabi nih, kalau kita boleh bertanya, apakah Nabi itu berijtihad? Nah, di sini kita akan coba mempelajari satu hadis ya, ada dalam Sahih Bukhari. Ini hadisnya, suatu ketika Rasulullah membonceng anak sepupunya yaitu Fadl bin Abbas. Lalu datang seorang perempuan. Dia bertanya tentang ayahnya yang sudah tua renta, tapi sebenarnya sudah mampu berhaji, hanya saja dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan haji. Apakah boleh digantikan hajinya? Nah, Rasulullah apa jawabannya? Di sini ternyata qala na'am, iya, gantikanlah, boleh digantikan. Nah, di sini dikatakan tastaftihi, istifta. Istilah istifta itu artinya ada orang bertanya tentang masalah agama, lalu orang melakukan penarikan kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Nah, kalau istifta berarti Rasulullah ini berijtihad ya. Artinya jawaban Rasulullah ini tidak langsung bersumber dari wahyu, tetapi hasil penalaran Rasulullah terhadap wahyu. Kalau di sini mungkin wahyunya adalah Al-Qur'an ya, teman-teman. Artinya kalau berdasarkan hadis ini ya, Rasulullah itu berijtihad. Artinya Rasulullah juga pernah memberikan sumbangsi terhadap fikih seperti itu. Oke, pada era sahabat, kalau tadi era Nabi itu sudah ada ijtihad, era sahabat ini ternyata juga melahirkan para fuqaha ya. Jadi kalau fuqaha pertama ya Rasulullah itu sendiri, fuqaha generasi kedua adalah para sahabatnya Rasulullah. Yang paling utama diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud,
ada banyak sekali fuqaha ya, tetapi yang perlu digarisbawahi, sahabat itu ya jumlahnya sangat banyak sekali, 20 ribuan orang ya, kalau yang tercatat. Nah, tetapi tidak semuanya itu berstatus sebagai fuqaha ya. Hanya ada beberapa orang saja lah yang statusnya adalah sebagai orang alim betul gitu. Ada orang yang bisa berijtihad. Di antaranya adalah sahabat-sahabat utama yang pernah jadi khalifah ya, ada Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal, ada juga istri Rasulullah yaitu Aisyah. Ternyata beliau juga sebagai salah satu fuqaha ya, ahli fikih Islam di kalangan sahabat. Ini unik sekali, kalau yang lainnya laki-laki, ternyata ada juga yang perempuan. Pada era tabi'in ya, itu juga muncul sejumlah ahli fikih seperti Sa'id bin Musayyab, ini menantunya Abu Hurairah. Urwah bin Zubair, ini keponakannya Sayyidah Aisyah. Qasim bin Muhammad, ini cucunya Abu Bakar kalau nggak salah. Kharijah bin Zaid, Salim bin Abdullah bin Umar, Aban bin Uthman, putra Sayyidina Utsman, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan lain sebagainya. Ini para fuqaha, ahli hukum Islam, ahli ijtihad pada zaman tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini ada beberapa tokoh besarnya, misalnya adalah Imam Malik bin Anas ya. Ini tinggal di kota Madinah. Lalu Imam Muhammad Al-Baqir, ini salah satu imam Syiah ya. Tinggal di Madinah juga. Ja'far As-Shadiq, konon Imam Malik ini pernah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq, ini juga di Madinah juga. Kemudian Sufyan bin Uyainah, berada di Mekah ya beliau itu. Kemudian Imam Auza'i hidup di Syam, Suriah hari ini. Kemudian Laits bin Sa'ad, ini di Mesir. Kemudian Abu Yusuf, ini di Irak ya. Ada juga gurunya Imam Abu Yusuf, yaitu Imam Abu Hanifah sebenarnya.